Ya gini, kohkohah ini saya menemukannya salah satunya yang paling kitab yang paling sederhana di Takrib. Tapi di kitab-kitab lain tidak dimasukkan. Karena tidak setiap gelegean ini berefek mengeluarkan cairan atau mengeluarkan udara. Sampean kan kadang-kadang keroso ya, nih pas gelegean mengeluarkan kan mengeluarkan udara. Nah, ada yang mengatakan udara ini tidak sama dengan yang keluar di dubur. Walaupun sama-sama asalnya. Cuman dubur kan jelas-jelas disebut kubul dubur, itu saluran ekskresi, saluran pengeluaran, dan itu dihukumi membatalkan. Tapi ini kan tidak. Ada ulama yang memperdebatkan itu, sehingga kalau gelegenya tidak disertai cairan itu tidak membatalkan. Saya mengambil hukum kohkoha yang begitu. Tapi kalau mengeluarkan cairan dan terus merot jenengan tahan, nggak mungkin. Nek pas rakaat terakhir sesuk ditahan pun itu kan najis. Berarti jenengan mengandung najis, ya kayak jenengan gusi berdarah, itu secara otomatis jenengan batal sebenarnya. Nggak usah dibatalkan, jenengan batal. Karena jenengan sama dengan yang tadi hudutsun najasah, jenengan terkena najis. Karena ini kan rongga mulut ini bagian luar tubuh. Jadi tidak cuma bagian badan luar ini, enggak. Ini termasuk bagian luar tubuh. Ketika gusi panjenengan berdarah, itu jenengan sama dengan kena najis. Jadi otomatis batal. Nah, gelegean juga begitu. Kalau jenengan mengeluarkan cairan dari gelegean tadi itu cairan najis, karena cairan dari lambung. Nah, ketika jenengan simpan di dalam sini, jenengan berarti sama dengan kena najis. Jenengan telan wis najis, dihukumi minum, double batal berarti. Selama ingus itu posisinya kita ini ingus otomatis kan dari sini ya. Nah, karena memang ini posisi kita lagi saya misalnya di flu gitu ya. Walaupun posisi saya sujud, walaupun gitu ya. Ya, nah dalam keadaan sadar organ tubuh kita ini bisa nyetop beberapa saluran gitu. Termasuk misalnya kayak kita minum atau apa itu kan tidak langsung tiba-tiba keliru nang saluran paru-paru atau apa kan begitu ya. Nah, artinya apa? Ingus panjenengan yang keluar dari hidung itu kan dari kepala. Tadi saya katakan sesuatu yang keluar dari kepala itu hukumnya suci, nggak ada masalah. Baru jadi masalah kalau dia mampir ke rongga mulut, kan kadang-kadang ada yang keluar dari sini, ada yang masuk ke dalam lewat tenggorokan terus moro mampir ke rongga mulut. Nah, yang mampir ke rongga mulut kalau ditelan itu hukumnya seperti dengan minum kan gitu. Nah, bagaimana dengan sujud? Sujud itu kan posisi kepala kita di bawah, perut kita di atas. Nah, saat kita sadar itu nggak terjadi cairan yang dianggap keluar dari lambung. Kalau sadar loh ya. Nah, gelegean tadi itu beda lagi. Gelegean itu kan memang ada efek dari ketertekanan di diafragma ini sehingga dia mengangkat cairan kan begitu. Tapi kalau jenengan sujud normal itu nggak mungkin cairan lambung tiba-tiba keluar, nggak mungkin. Gitu. Artinya kalau jenengan ingusnya yang dari hidung ini nggak masalah. Kecuali meler, rene sampai dilat sampean elek lah iku beda maneh pisan. Mosok tak perjelas ngono. Wudu atau hadas sama najis itu hukumnya terpisah, baru terkumpul dalam sholat gitu. Jadi artinya gini, jenengan habis wudu terus terkena najis itu kan nggak pengaruh ya. Jenengan kondisi selain otomatis anggota wudu ya, kalau anggota wudu posisi misalnya jenengan habis wudu terus jenengan kecipratan najis itu kan nggak masalah, kecuali hal-hal yang memang membatalkan, misalnya dengan pipis, sudah jelas pipis ya, tapi moro-moro kecipratan pipis batal nggak wudunya? Enggak batal wudu ya. Nah, ini hadas sama najis ini berkumpul hukumnya dalam sholat. Kalau dalam sholat beda sudah ya. Tadi itu salah satu yang tadi kalau saya urut ya, malah urut di sini ya. Pertama, salah satu penyebab yang membatalkan sholat adalah hadas. Nah, terus berikutnya najis. Nah, di dalam sholat itu sama-sama berpengaruh. Tapi kalau di luar sholat, jenengan wudhu, terus jenengan kena najis, wudhu jenengan tetap sah. Jenengan cukup mensucikan najisnya aja. Gitu.
mau dimanapun najisnya terserah wis. Jenengan jangi sholat misalnya ya, terus misal aja nih nulung orang kecelakaan ya, bukan soal lawan jenis ya, terus jenengan kena darah misalnya, untuk jenengan gimana? Enggak apa-apa, masih utuh untuk jenengan tinggal mensucikan badan aja, membersihkan dari najis tadi itu, disucikan, habis itu langsung sholat, nggak ada masalah.